Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 yang berbunyi, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayat 35 yang berbunyi, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana." Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema terlalu sibuk, berdoalah. Sahabat-sahabat Kristus, saat libur sekolah tiba, Ribka memberi tugas kepada anaknya yang masih kelas 2 SD untuk membantunya menerima telepon. Saat telepon berdering dan Ribka sibuk menjawab telepon lain, anaknya mengangkatnya dan berkata, Tetot, telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi." Sahabat-sahabat Kristus, meski geli, tingkahnya membuat Ribka jadi merenungkan dan mensyukuri. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang terlalu sibuk mendengar doa. Justru padatnya jadwal sering membuat kita merasa tak ada waktu sekedar berkomunikasi dengannya. Ayat pilihan hari ini mengingatkan kita bahwa di tengah pelayanan yang padat, Markus pasal 1 ayat 1 sampai 34, Yesus menggunakan kesempatan untuk berdoa sebelum memulai pekerjaannya. Ayat 35 bacaan kita. Mengapa Yesus harus berdoa? Melalui doa, Yesus menyatakan dua hal. Pertama, relasinya dengan Allah sangat intim. Sepenat apapun, kebersamaan dengan Sang Bapa tidak hendak dia lewatkan. Kedua, Yesus menyatakan relasinya dengan Bapa adalah hal yang mendasari semua pelayanannya di bumi. Sebagai manusia, dia bergantung penuh pada Allah. Kehadiran dan kuasa Allah itulah yang dia nyatakan ketika menyelesaikan berbagai masalah, memenuhi kebutuhan pelayanan, dan mengubah keadaan sekitar. Sahabat-sahabat Kristus, bagaimana kehidupan doa kita? Apakah kesibukan dan padatnya jadwal kegiatan kerap menjadi alasan untuk tak berdoa sungguh-sungguh? Sebagaimana lampu memerlukan kabel sebagai sarana penghubung dengan sumber listrik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, demikian pula manusia memerlukan doa sebagai sarana penghubung dengan Sang Sumber hidup, sehingga kita bisa hidup selaras dengan kehendak-Nya. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, kalau kita bekerja, kita yang bekerja. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.